Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 686. Hao Ren berbalik dan melihat guru Gua Tai menyerang Su Han, jadi dia buru-buru menembakkan 6 baut. Su Han mengerutkan kening ketika dia melihat 5 sinar cahaya keemasan datang untuk memotongnya seperti pisau tajam. Longsword di bagian bawah kakinya tiba-tiba terbang. Lady Zhen sudah mengaktifkan jiwa iblis di dalam pedang panjang. Itu mengeluarkan teriakan jernih dan menghancurkan 5 sinar cahaya keemasan dari Tai Cave Master secara instan. Apa? Ekspresi wajah guru Gua Tai berubah menjadi terkejut. Dia merasa bahwa harta karun Su Han bukan sesuatu yang normal. Faktanya, pedang Su Han memiliki jiwa iblis dari binatang iblis level 10. Teknik elemen logam dikenal karena ketajaman dan keganasannya, tetapi pedang panjang Su Han dapat melahap 5 elemen karena elemen petir adalah kombinasi dari semua 5 elemen utama. Pada saat Tai Cave Master ragu-ragu, petir hundun yang dilepaskan oleh Hao Ren sudah sampai padanya. Guru Gua Tai melambaikan lengan bajunya, dan lapisan cahaya keemasan ditembakkan dan mendorong ke 6 baut kilat itu tiba-tiba. 6 lubang besar muncul di lengan bajunya, tetapi kemampuannya untuk dengan mudah menghancurkan petir hundun menunjukkan bahwa dia lebih kuat dari yang diharapkan Hao Ren. Mereka bertempur bolak-balik di langit. Hao Ren ada di depan, Tai Cave Master ada di tengah, dan Su Han ada di belakang mereka. Aku akan mengurus yang terkuat. Jelas bahwa berada di tengah tidak menguntungkan bagi Master Gua Tai. Karena itu, setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk berbalik dan menembakkan puluhan pedang emas ke arah Su Han yang terbang di belakangnya. Su Han mengejar Tai Cave Master dengan kecepatan penuh, dan dia terkejut ketika dia melihat Tai Cave Master terbang kembali dan menembakkan puluhan pedang emas ke arahnya. Pisau emas itu terbang dari kedua arah, dan mereka bisa mendapatkannya dalam sekejap. Hati-hati! Teriak Hao Ren ketika melihat gua guru Tai tiba-tiba berbalik. Su Han menggigit bibirnya saat lapisan es menutupi wajahnya. Longsword ditarik di depannya dengan tiba-tiba dan menarik puluhan kurva di langit. Bang! 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 Tidak ada yang bisa bereaksi dalam sekejap mata. Su Han merobohkan puluhan pedang emas seukuran belati dengan teknik pedangnya yang cekatan. Teknik pedangnya dulu rata-rata, tapi dia telah berlatih keras sejak dia kalah dari Hao Ren terakhir kali. Penghinaan karena kehilangan mendorongnya untuk mempraktikkan teknik pedangnya dengan tekun, dan itulah sebabnya ia memiliki kemajuan luar biasa. Sebaliknya, guru Gua Tai yang tangguh memilih untuk menyerang dengan senjata licik. Suara mendesing. Dengan tergesa-gesa, pisau emas masih menembus bayangan pedang panjang Su Han dan membuka celana jeans kurusnya. Jeans hitam tiba-tiba terkoyak, menunjukkan kaki bagian bawah Su Han. Berkat Ice Frost Scroll-nya, kulitnya tertutup lapisan es yang tipis. Bila emas memotong jeansnya dan mengiris lapisan es tetapi tidak menyakiti Su Han. Ledakan. Hao Ren mendidih dengan amarah dan menembakkan ratusan energi pedang. Semua energi pedang disatukan dan dilemparkan ke gua guru Tai seperti seikat raksasa batang baja. Suara mendesing. Benda seperti tongkat emas terbang keluar dari dada guru Gua Tai. Harta seperti tongkat berlari ke energi pedang Hao Ren dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Langit langsung berubah warna. Para siswa di depan perpustakaan tidak bisa melihat pertempuran antara Hao Ren dan guru Gua Tai, tetapi mereka secara kasar bisa melihat cahaya yang keluar dari awan seolah-olah seseorang menembakkan kembang api di hari hujan. Nenek mendongak untuk sementara waktu tetapi tidak tahu apa yang terjadi, jadi dia berbalik dan bertanya, "Di mana Ren?" Perpustakaan berantakan sekarang, dan semua orang lari keluar dari perpustakaan. Nenek memikirkan Hao Ren pada saat ini, jadi dia segera bertanya. "Aku memintanya untuk mencari sesuatu di kantor. Dia akan segera kembali," Lu Qing menjelaskan dengan cepat ketika dia berdiri di dekatnya. "Oke," nenek mengangguk tanpa berpikir panjang. Dia kemudian melihat kembali ke langit tetapi masih tidak tahu. Dia menyentuh bahunya dan berkata, "Di luar sangat dingin. Bu, bagaimana kalau menunggu di dalam?" Hao Zonghua dan Yue yang berjalan nenek ke perpustakaan. Nenek memandang kerumunan itu tetapi tidak menemukan Su Han juga. Dia berpikir bahwa yang terakhir harus mengurus sesuatu juga, jadi dia tidak berpikir dua kali tentang itu. Zhao Yanzi mengangkat kepalanya, mencoba melihat bagaimana Hao Ren lakukan. Namun, ketika dia melihat nenek masuk ke dalam, dia mengepalkan giginya dan memutuskan untuk menemani nenek di perpustakaan. Dia juga khawatir bahwa Hao Ren akan kalah dari lelaki tua itu,
tetapi dia lebih khawatir bahwa seseorang akan mencoba mengambil kesempatan itu dan melukai nenek dan orang tua Haoren. Dia harus melindungi mereka. Zhao Yanzi biasanya ceroboh, tapi dia bijaksana dalam situasi ini. Berdiri di luar perpustakaan, Xie Yujia memegang tangannya sendiri sambil menatap Haoren dengan penuh perhatian, tetapi dia tidak memperhatikan bahwa nenek telah kembali ke perpustakaan. Lu Linlin dan Lu Lili juga menggigit bibir mereka dan siap membantu kapan saja, tetapi tidak ada dari mereka yang berpikir untuk melindungi nenek saat ini. Di langit yang tinggi, Haoren terlempar ratusan meter jauhnya dan akhirnya melihat dengan jelas pada harta yang ditembakkan oleh Master Guatei. Itu adalah alu King Kong dengan dua ujung yang lebar dan bagian tengah yang ramping. Di kedua sisi King Kong alu adalah dua naga emas yang tampaknya tidak bisa dipecahkan dan mengungkapkan esensi alam yang sangat besar saat berputar. Guru Guatei menyatukan dua jarinya. Begitu dia sedikit melambaikan tangan mereka, alu King Kong berbalik dan bergegas ke Su Han. Su Han juga menyadari bahwa harta ini tidak biasa, jadi dia mengumpulkan semua kekuatannya untuk memaksa harta dharma kelahirannya, pedang panjang, untuk bertarung melawannya. Bang! Alu dan longsword King Kong membuat suara gemetar surga. Alu King Kong bangkit kembali sementara longsword Su Han terbang kembali juga. Memegang tangannya dengan erat dan mengendalikan pedang panjangnya, Su Han tidak bisa mencegah darah keluar dari mulutnya. Dia kemudian terbanting kembali dengan longsword-nya. Su Han, teriak Haoren, berusaha menangkap Su Han, tapi dia dihadang oleh puluhan pedang emas dari Guru Guatei. Seketika, Haoren mengecam ratusan energi pedang yang menghancurkan semua pedang emas. Ketika Su Han hendak jatuh di danau di tengah-tengah kampus, Little White melompat keluar dari semak-semak dan menangkap Su Han setelah berubah menjadi bentuk singa salju. Little White berguling dan menempatkan Su Han di rumput di samping danau. Kemudian, ia meraung dan menembakkan bola api saat terbang menuju Gua Guru Tai. Binatang roh tingkat 4. Guru Gua Tai menggerakkan tangannya dan memaksa alu King Kong terbang menuju Little White. Little White, kembali. Mengetahui bahwa Little White tidak bisa melawan alu King Kong, dan itu bisa terluka atau bahkan terbunuh, Haoren memberi perintahnya segera. Menerima perintah Haoren, Little White merilis sejumlah besar esensi iblis dan berlari ke samping. Itu menyerap energi dari inti setan level 10 dan tertidur selama proses. Itu terbangun oleh suara pertempuran yang keras dan menemukan Su Han dan Haoren berkelahi dengan seorang pria tua di udara. Kemudian, Su Han jatuh dari langit. Master Guatei tidak ingin membuang energi untuk mengejar binatang roh tingkat 4, jadi dia segera mengambil kembali alu King Kong. Lalu, dia menatap Haoren dengan ekspresi santai dan berkata, "Sekarang giliranmu." Berdiri di atas kapal emas yang berubah dari jepit rambut emas ungu, Haoren mengambil perisai emas dari kalungnya. Perisai emas itu sekarang sama gelapnya seperti sepotong baja hitam yang dipukul ribuan kali. "Kamu masih ingin melawan di bawah keadaan ini? Aku tidak akan menyakiti kamu jika kamu memberi aku 3 hal yang aku inginkan," Tai Cave Master melanjutkan. Raja dan Tuan Naga semua terkejut ketika mereka melihat pembudidaya naga unsur logam yang ganas dengan mudah mengalahkan inspektur tingkat kian tingkat atas. Saat ini, tidak ada yang yakin bahwa mereka dapat membantu Haoren. Berdasarkan pada wilayah mereka akan tersingkir dengan mudah jika mereka memilih untuk membantu. Jadi mengapa mereka repot-repot mempermalukan diri mereka sendiri di depan istana naga lainnya? Melihat Haoren dalam bahaya, Lu Qing menggerakkan kakinya dan akan membantu, tetapi Zhao Guang menghentikannya. Ini akan menjadi bunuh diri untuk Lu Qing jika dia pergi ke sana untuk membantu karena Su Han bahkan tidak mampu membela pembudidaya naga unsur logam. Zhao Guang memperhatikan bahwa Haoren mendapatkan sesuatu, yang berarti dia memiliki kartu di lengan bajunya. Karena itu, Zhao Guang tidak membiarkan Lu Qing pergi. Di langit, Guru Guatei menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Haoren mengeluarkan piring hitam tanpa mengatakan apa-apa. "Sepertinya aku harus merampoknya darimu karena kamu tidak mau memberikannya kepadaku." Perisai emas tidak memiliki banyak esensi alam di sekitarnya dan mengubah tampilannya. Bahkan Guru Guatei tidak bisa mengenali bahwa itu adalah perisai yang mencapai surga. Master Guatei beralih dari semua jenis gerakan tangan yang rumit, dan alu King Kong sepanjang 20 cm mulai bersinar. "Kamu tidak akan mendapat masalah jika kamu memberikannya kepadaku. Aku akan memberi kamu 3 detik, Guru Guatei mencoba membujuk. Dia khawatir bahwa itu akan membutuhkan upaya ekstra jika dia membunuh Haoren secara tidak sengaja sementara Haoren tidak memiliki 3 hal padanya. 3, 2, 1. Bersenandung. Piring hitam tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan menyilaukan.
Perisai yang mencapai surga. Guru Guatai menyipitkan matanya dan berteriak kaget. Namun, itu memancarkan cahaya keemasan dan tidak mematuhi perintah Master Guatai. Dalam beberapa detik terakhir, Hao Ren berbicara dengan perisai emas di benaknya, dan dia membuat kesepakatan dengannya dan memintanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya sekali. Kamu berpikir bahwa Heaven Reaching Shield dapat membela Alu Penakluk Iblisku. Kamu terlalu naif. Alu Penakluk Iblis adalah musuh Shield yang mencapai surga. Guru Guatai melepaskan cahaya keemasan dari telapak tangannya dan menembaknya dengan tiba-tiba. Pergi. Sebagai Guru Guatai, bagaimana mungkin dia hanya memiliki satu harta spiritual tertinggi? Dia memberikan shield mencapai surgawi untuk Suke, tetapi dia masih memiliki harta spiritual tertinggi yang bahkan lebih kuat. Alu Penakluk Iblis adalah harta spiritual tertinggi di atas tingkat perisai mencapai surga. Meskipun mereka berdua adalah harta spiritual tertinggi, perisai pencapai surga tidak akan dapat memblokir Alu Penakluk Setan yang bertujuan untuk menghancurkan harta. Dia hanya akan menggunakan Pes Conquering Pesel untuk menghancurkan Heaven Reaching Shield karena yang terakhir tidak mau menyerah. Dua harta spiritual tertinggi bersinar. Semua pembudidaya naga yang berdiri di pintu masuk perpustakaan terkejut. Harta spiritual tertinggi cukup langka, belum lagi pertempuran antara dua harta spiritual tertinggi. Kekuatan dan keberanian seperti apa yang diperlukan untuk menantu Raja Lautan Naga Timur untuk berperang melawan seorang pembudidaya tingkat kian tertinggi. Tiba-tiba, siswa biasa di tangga melihat dua gumpalan lampu keemasan datang melalui awan. Bab 687. Dentang. Perisai emas dan Vajra satu saling bertabrakan. Esensi alam dan cahaya keemasan melesat keluar, menghancurkan awan gelap di langit dan membelah mereka. Sudah setengah hari turun hujan, tetapi sekarang berhenti tiba-tiba, dan langit berubah mendung. Penanam naga di depan perpustakaan menatap langit dengan mata membelalak. Di ruang antara Hao Ren dan Guru Guatai, Vajra dan perisai emas saling mendorong. Perisai emas berputar dengan lekuk kecil di permukaannya, tetapi tidak rusak. Sebagai gantinya, bahan emas terungkap di bawah lekuk seolah-olah materi gelap di atas hanya lapisan tanah. Sebaliknya, ujung tajam Vajra didorong masuk sedikit. Bagaimana, ini mungkin? Tuan Guatai membelalakkan matanya dengan tak percaya. Setelah semua, shield mencapai langit setengah tingkat lebih rendah dari Vajra Penakluk Iblis sebelumnya. Ketika dua harta dharma ini bersama-sama, perisai pencapai langit tidak pernah berani menunjukkan ketidaktaatan pada Vajra Penakluk Iblis. Master Guatai tidak tahu bahwa perisai emas telah melewati kesengsaraan surgawi lainnya di Laut Setan dengan esensi alam yang berlimpah di sekitar festival bulan ketika energi bintang adalah yang terkuat, yang membuatnya satu tingkat lebih tinggi dari harta spiritual tertinggi yang biasa. Menurut aturan biasa tentang harta dharma ofensif memang lebih kuat daripada harta dharma defensif. Namun, perisai emas tidak lagi berada pada level yang sama dengan Vajra. Itu seperti menusuk perisai besi dengan tombak kayu. Yang terakhir tidak akan pernah bisa menembus yang pertama. Perisai emas tidak mengungkapkan kekuatan sebenarnya di awal, sehingga Vajra berpikir bahwa perisai emas masih lebih rendah dari itu. Namun, ketika itu menyerang, ia menyadari bahwa perisai emas sudah melampaui itu. Bang! Perisai emas melepaskan gelombang esensi alam yang lebih keras. Vajra King Kong, juga harta spiritual tertinggi, terlempar pergi. Wow! Para raja dan tuan naga yang tenang berseru seperti anak-anak setelah melihat ini. Fuma klan naga Lautan Timur sangat kuat. Mereka berpikir untuk diri mereka sendiri. Sebenarnya, itu adalah perisai emas yang memiliki kekuatan besar, bukan Hao Ren. Namun, jika perisai emas tidak tinggal bersama Hao Ren, itu tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai ranah alam Celestial Treasure. Setelah semua, Hao Ren telah membantunya dalam kesengsaraan surgawi. Ledakan, ledakan. Perisai emas melepaskan ribuan perisai kecil. Langit penuh dengan cahaya keemasan yang berkedip. Untuk siswa biasa, itu tampak seperti sinar matahari setelah hujan. Tidak ada yang tahu bahwa itu tidak datang dari matahari kecuali harta dharma Hao Ren. Duduk di tepi danau, Su Han menggosok dadanya kesakitan dan menatap Hao Ren di langit yang tinggi karena terkejut. Vajra jelas merupakan harta spiritual tertinggi, dan bahkan longsword-nya tidak cocok untuk itu. Harta dharma seperti apa yang dimiliki Hao Ren yang bahkan bisa mengalahkan Vajra ini? Ledakan. Ribuan perisai kecil memantulkan cahaya keemasan luar biasa. Guru Guatai mengertakkan gigi, dan jaket abu-abunya mengembang, melepaskan 8 naga emas yang menari dari tubuhnya. Gulir naga surgawi. Teriak seorang pembudidaya naga.
Itu adalah teknik tingkat tertinggi dari naga unsur logam, yang memungkinkan praktisi melepaskan 8 naga energi emas yang terbuat dari esensi alam. Vajra tidak bisa menghalangi cahaya keemasan yang luar biasa karena ia unggul dalam serangan dan bukan pertahanan. Itu akan melarikan diri ketika perisai emas menembak ke arah itu tiba-tiba. Swoosh! Sebagai harta spiritual tertinggi, Vajra terbang lebih dari 10.000 meter dalam sekejap mata. Perisai emas mengejarnya dengan erat, bertekad untuk menunjukkan Vajra siapa bosnya. Sinar keemasan setebal gunung melesat menuju Vajra. Putus asa, Vajra meluas hingga seukuran gunung. Bang! Vajra langsung hancur. Vajra besar yang sebesar gunung ditusuk oleh esensi alam yang dilepaskan dari perisai emas sebelum hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, perisai emas terbang ke tempat di mana Vajra meledak dan menghisap jiwa harta Vajra. Begitulah cara harta spiritual tertinggi bertempur, bertarung sampai mati. Bahkan jika Vajra menyerah, perisai emas mungkin tidak akan menerimanya. Sejak Vajra melarikan diri, perisai emas tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pertempuran terjadi dalam sekejap. Karena perisai emas belum pulih sepenuhnya dari ketinggian wilayahnya beberapa hari yang lalu, pertempuran ini menghabiskan semua esensi alamnya yang terbatas, dan jatuh ke arah danau sambil masih berputar. Perlu beberapa waktu untuk menyerap jiwa harta Vajra. Si kecil putih yang telah menjaga Suhan di tepi danau tiba-tiba melompat dan menangkap perisai emas di rahangnya sebelum meletakkannya di rumput. Di langit yang tinggi, Guru Guatai yang telah melepaskan 8 naga menari merah karena marah ketika dia melihat bahwa Vajranya dikalahkan dan hancur. Dia memiliki 2 harta spiritual tertinggi. Haoren mengambil 1, dan yang lainnya hancur oleh harta spiritual tertinggi yang telah diambil Haoren darinya. Guru Guatai yang geram ini. Esensi sifat emas di seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi api emas yang kemudian berubah menjadi api putih. Unsur logam, kayu, air, api, dan tanah memiliki sifat yang berbeda, dan tahap puncak budidaya unsur logam adalah putih. Master Guatai telah mencapai ranah yang cukup tinggi untuk melepaskan api sejati alih-alih cahaya saja. Melihat api putih alih-alih pancaran cahaya sederhana dari Guru Guatai, para pembudidaya naga di luar perpustakaan tahu bahwa pembudidaya naga unsur logam ini telah mencapai ranah tertinggi dari teknik budidayanya. Ledakan. 8 naga menari terhubung dari kepala ke ekor dan membentuk lingkaran di depan Tai Cave Master, berputar dengan suara siulan. Setelah mengolah Heavenly Dragon Scroll, teknik elemental logam pamungkas, ke tahap puncak, seorang kultivator dapat melepaskan 8 naga natal yang mewakili Qian, Kun, Sun, Dui, Gen, Zhen, Li, dan Kan. Mereka selaras dengan Dao Surgawi. Master Guatai telah mencapai puncak tingkat Qian ratusan tahun yang lalu dan merupakan tokoh penting dalam Dewan Tetua dari klan naga unsur logam. Murid tingkat terendah yang meninggalkan guanya setidaknya di tingkat Qian, dan murid-muridnya termasuk pembudidaya tingkat puncak Qian seperti Wang Sitong. Itu berarti bahwa meskipun gua Guru Tai belum mencapai alam naga langit, kekuatannya menaungi yang lain, dan dia tidak takut dengan kuil Dewa Naga. Marah, ia menggunakan Heavenly Dragon Scroll dan melepaskan 8 naga sejati yang mewakili kekuatan penuhnya. Tidak baik. Melihat 8 naga yang terhubung dari kepala ke ekor di langit, ekspresi Zhao Guang berubah seketika. Dia akan berubah menjadi bentuk naganya dan memblokir serangan untuk Haoren ketika Master Guatai menyerang dengan wajah gelap. 8 naga yang memiliki lampu emas berkedip di sekitar mereka menabrak Haoren dalam bentuk trigram. Bang! 1280 energi pedang Haoren membentuk susunan pedang dan mencoba untuk memblokir serangan. Namun, energi pedang ini meleleh saat mereka mendekati naga energi. Bola energi yang diciptakan oleh kapal emas hancur seketika, dan 8 naga membakar lingkaran merah di dada Haoren, mengirimnya terbang sejauh ribuan meter. Serahkan item. Furious, Tai Cave Master terbang dalam cahaya putih dan mengulurkan tangan kanannya untuk meraih Haoren. Swoosh! Suara siulan yang tajam datang dari kekosongan yang jauh. Dengan 4 punggungan dan ujung yang tajam, itu adalah Black Dragon Spike. Bab 688. Sebelum Black Dragon Spike mendekati Guru Guatai, roh pembunuh yang luar biasa itu tiba dengan suara siulan. Sebuah bayangan hitam muncul di langit barat yang jauh. Sulit membayangkan kekuatan yang melemparkan pedang sepanjang setengah meter dari ribuan meter jauhnya. Guru Guatai menarik tangan kanannya dan menamparkan pedang yang tampak aneh dengan gelombang cahaya putih di telapak tangannya. Suara mendesing. The Black Dragon Spike menembak melalui telapak tangan, meninggalkan lubang dengan 4 sudut. Roh pembunuh yang intens membawa rasa dingin pada Guru Guatai.
Siapapun yang mengacau keponakannya harus mati. Sebuah suara luar biasa datang dari langit. Suara itu mengandung esensi alam yang luar biasa, dan siswa biasa tidak dapat mendengar suara dengan jelas. Mereka merasa seperti gemuruh guntur terdengar di langit. Paman ketiga merasakan sakit akut di dadanya dan esensi alam yang terbakar di tubuhnya. Hao Ren memandang ke arah langit barat dengan kejutan yang menyenangkan. Bayangan hitam berubah menjadi bentuk manusia secara instan dan bergegas ke sisi Hao Ren dalam sekejap mata. Dengan jubah compang camping dan dengan rambut acak-acakan, wajah Zhao Kuo hitam dan kotor, membuatnya terlihat seperti pengemis, tetapi tubuhnya melepaskan kehadiran yang luar biasa. Dengan lambaian tangannya, dia memanggil Black Dragon Spike ke tangannya. Kamu, terkejut dengan gangguan itu, Guru Guatei memandang Zhao Kuo dengan penuh kebencian dan melambaikan tangannya, mengirimkan 8 naga menari ke arah Zhao Kuo. The Heavenly Dragon Scroll adalah teknik pamungkas naga elemental logam. Dikatakan bahwa pembudidaya naga unsur logam yang dibebankan ke alam naga langit ratusan tahun yang lalu mempraktekkan teknik ini, itulah sebabnya nama teknik tersebut diubah menjadi Heavenly Dragon Scroll. Setelah mencapai puncaknya kian level ratusan tahun yang lalu, Tai Cave Master mulai menumbuhkan Heavenly Dragon Scroll dan telah mencapai level 9 yang memungkinkannya untuk melepaskan 8 naga menari. Karena kekuatannya yang besar, anggota tingkat puncak kian lainnya di Dewan Tetua harus memberi jalan kepadanya. Takut untuk membunuh Hao Ren dan kehilangan teknik pedang air mistik, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi sekarang, 8 naga menari melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya. Master Guatei akan membunuh siapapun yang berdiri di antara dia dan teknik pedang air mistik. Saudara, berdiri di pintu masuk perpustakaan, Zhao Guang berteriak kaget melihat tiba-tiba Zhao Kuo. Zhao Kuo telah memberitahu Zhao Guang bahwa dia tidak akan kembali sampai dia mencapai puncak tingkat Qian. Apakah dia sudah mencapai puncak tingkat Qian? Fuck off. Zhao Kuo membusungkan dadanya dan meraung marah. Dia meninju berulang kali, menggunakan teknik tinju mendasar dari Laut Timur. 8 naga menari dirobohkan oleh Zhao Kuo satu persatu. Para pembudidaya naga tercengang. Mereka telah mendengar bahwa tuan ketiga klan naga Lautan Timur tidak tertandingi, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa melawan 8 naga energi dengan tinju. Sebagai teknik pamungkas naga elemental logam, gulir naga langit adalah teknik yang digunakan oleh pembudidaya agung yang mencapai alam naga langit. Bagaimanapun, itu menantang untuk melepaskan 8 naga energi dalam satu nafas, dan hasilnya sangat kuat. Hao Ren berbaring di kapal emas di sisinya sementara esensi alam natal di tubuhnya berusaha keras untuk menyembuhkan lukanya. Dia melihat dengan hati-hati dan menyadari bahwa Zhao Kuo tidak berkelahi dengan tangan kosong. Lampu 5 warna mengalir di sekitar tinjunya. Menempuh tubuh seseorang dengan 5 elemen. Zhao Kuo telah melunakkan tubuhnya ke tingkat yang ekstrim dengan gulir bayangan pedang bayangan cahaya. Hao Ren menggunakan baut petir surgawi untuk meredam tubuhnya, merangsang meridian dari dalam keluar, yang merupakan bentuk kultivasi batin. Zhao Kuo telah melunakkan tubuhnya dengan 5 elemen, mengeraskan tubuhnya dari dalam, yang merupakan bentuk budidaya luar, sempurna untuk gaya bertarungnya. Zhao Kuo sekarang bisa bertarung dengan binatang iblis level 8 dengan tangan kosong, dan tubuhnya yang seperti besi tak terkalahkan untuk harta dharma. Ketika ia memindahkan esensi alam 5 unsur ke lengannya, mereka lebih kuat daripada harta dharma biasa. Sementara lengannya yang tebal terayun seperti kincir angin, 8 naga yang menari tidak bisa mendekatinya. Para pembudidaya naga menyaksikan pertempuran dengan takjub dan gembira. Sementara itu, Hao Ren melihat lebih dekat dan menemukan bahwa Zhao Kuo telah mencapai tingkat Qian top. Tingkat Qian tingkat atas, tetapi puncak tingkat Qian belum. Ledakan. Zhao Kuo meninju dan mengirim 1 naga energi ke samping. Energi pedang yang kuat ditembak dari tubuhnya. Ada puluhan ribu dari mereka. Secara total, ada 20.480 energi pedang. Segera, Guru Guatei menarik 8 naga yang menari. Terkejut bahwa kultivator ini yang tiba-tiba muncul begitu sulit untuk diatasi. Dia tidak tahu bahwa Zhao Kuo telah kembali berkultivasi setelah gagal kesengsaraan surgawi dan telah memarahi tubuhnya dengan 5 elemen, yang sampai batas tertentu mirip dengan metode budidaya binatang setan. Baru-baru ini, dia telah berlatih di Laut Iblis di mana tidak ada pembudidaya biasa berani masuk, dan dia bahkan mengalahkan binatang iblis level 8. Jika dia bisa mencapai puncak tingkat Qian, binatang iblis level 8 di Laut Iblis akan lebih menderita di tangannya. Namun, ia mampu bertahan di Laut Setan sejak Lady Zhen telah memerintahkan binatang iblis level 9 dan level 10 untuk tidak menyerang Zhao Kuo. Karena Zhao Kuo telah berjuang keluar dari Lautan Iblis,
Mengapa dia takut pada Tuan Gua Tai yang berada di puncak tingkat Qian? Setiap binatang iblis level 8 setara dengan puncak tingkat Qian. 8 naga menari kembali ke Gua Guru Tai, membentuk lingkaran api yang membakar. Api itu bukan api biasa atau api dari naga api. Itu adalah Destruction True Flame yang diciptakan oleh teknik elemental logam setelah mencapai level tinggi. Itu api putih dan hampir transparan. Zhao Kuo mendengus, dan wajahnya yang gelap berubah ganas, menunjuk lebih dari 20.000 energi pedang ke arah Gua Guru Tai. Satu mengikuti 8 trigram sementara yang lain mengikuti 5 elemen. Yang mana yang akan menjadi pemenang? Gulir naga langit atau gulir bayangan pedang bayangan cahaya? Para pembudidaya naga yang berdiri di pintu masuk perpustakaan menahan napas, sementara para siswa biasa memandang ke langit dan melihat awan yang bergelombang. Di tepi danau, Su Han memandang Zhao Kuo dan Tai Cave Master yang berdiri berhadapan satu sama lain. Little White bersandar pada pahanya sementara itu menatap langit dengan mata berairnya yang besar, seolah merasakan ketegangan di udara. Tuan Gua Tai menyerang terlebih dahulu, meluncurkan 8 naga menari dengan api putih ke arah Zhao Kuo. 8 naga energi terjalin dan berubah menjadi 64 naga. 8 trigram diubah menjadi 64 heksagram. Para pembudidaya naga di pintu masuk perpustakaan tercengang, tidak berharap Guru Gua Tai menyembunyikan begitu banyak kekuatan. Hancurkan array. 20.480 energi pedang Zhao Kuo membentuk susunan pedang, yang berbeda dari susunan pedang Haoren karena Zhao Kuo sendiri yang menciptakannya sesuai dengan seni perang. Logam, kayu, air, api, dan bumi adalah 5 pasukan yang kuat. Energi pedang 20,480 menelan 64 naga menari, menggelapkan langit dan meledakkan pasir dan batu dari tanah. Angin meniup payung dari tangan para siswa yang berdiri di tangga dan mematahkan puluhan pohon kecil di kampus. Itu adalah pertempuran yang terjadi di langit yang tinggi ribuan meter dari tanah. Itu adalah pertempuran sengit di mana arai pedang melawan naga. Kedua pembudidaya mengubah esensi alam menjadi benda nyata dengan teknik kultivasi canggih. Mereka berjuang menggunakan esensi alam. Namun, Zhao Kuo hanya di tingkat Qian tingkat atas, sedikit lebih lemah dari lawannya dalam hal ranah. Bang! Di langit yang tinggi, Tai Cave Master dan Zhao Kuo keduanya mundur ratusan meter. Master Gua Tai memandang Zhao Kuo dengan takjub, tidak berharap gulir bayangan pedang cahaya membelah begitu kuat. Zhao Kuo juga terkejut dengan kekuatan besar lelaki tua ini karena dia masih tidak bisa mengalahkan lawannya setelah menumbuhkan gulir bayangan pedang pisah cahaya ke tingkat yang tinggi. Raja-raja naga dan tua-tua yang menyaksikan pertempuran itu bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat Zhao Kuo bahkan bersama dengan pembudidaya naga unsur logam ini meskipun dia setengah tingkat lebih rendah dari saingannya. Tidak heran dia disebut Master No. 1 di dunia fana. Mereka berpikir, dikatakan bahwa dia telah kembali berkultivasi setelah gagal dalam kesengsaraan surga. Namun, apakah itu berita palsu? Bagaimana dia bisa berada di tingkat Qian tingkat atas setelah waktu yang singkat? Namun, terdengar bahwa dia mengolah menggunakan teknik elemen air sebelumnya, tapi dia menggunakan semua 5 elemen sekarang. Kedua adik laki-laki dan menantu Raja Samudera Naga Timur sedang mengolah teknik budidaya yang mendalam ini yang membutuhkan ketabahan besar untuk mencapai wilayah tertinggi. Jika kedua pria itu bekerja sama, mereka bisa mengalahkan pasukan hebat. Sementara para pembudidaya naga memikirkan hal itu, Zhao Kuo dan Tai Cave Master telah melanjutkan pertempuran mereka di langit yang tinggi. Baru saja keluar dari lautan iblis, Zhao Kuo ingin menggunakan kesempatan ini untuk menguji kekuatannya, mirip dengan bagaimana perisai emas menggunakan Vajra untuk menguji kekuatannya setelah peningkatan di alam. Menarik esensi alam, Zhao Kuo dan Tai Cave Master bertarung di langit dengan tubuh mereka. Mengenakan jaket abu-abu dengan beberapa lubang di dalamnya, Master Gua Tai cepat dengan pukulan dan tendangannya. Sebagai pejuang yang ganas, tinju dan tendangan Zhao Kuo bahkan lebih kuat. Gedebuk. Mereka mendarat di alun-alun besar di depan perpustakaan, dan pasukan pendaratan mereka menghempaskan siswa biasa yang berdiri di tangga. Gerakan cepat mereka tampak buram, dan para pembudidaya naga di alun-alun kecil tidak bisa membedakan mereka. Mereka hanya bisa melihat dua bayangan. Teknik kultivasi Tai Cave Master sangat kuat, dan begitu pula teknik pertempuran jarak dekatnya. Selain itu, setiap pukulan dan tendangan mereka diberdayakan dengan esensi alam. Tidak mudah bagi Zhao Kuo yang ingin membunuh tuan tua dengan pukulan. Untuk siswa biasa, mereka melihat dua tornado menyapu lapangan besar, dan batu-batu paving hancur. Sembuh sedikit dari luka-lukanya,
Hao Ren mendarat di tanah juga, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Selain itu, Zhao Kuo tidak akan membiarkan Hao Ren membantunya. Kuat. Berdiri di alun-alun kecil di depan perpustakaan, para pembudidaya naga berseru diam-diam. Penanam naga unsur logam sangat kuat, dan begitu juga pembudidaya Samudera Timur. Berdiri di tepi alun-alun kecil, Suke memperhatikan sejenak dan kemudian berjalan menuju gedung asramanya diam-diam. Tidak peduli apa yang terjadi pada tuannya, dia akan tetap tinggal di Universitas Samudera Timur untuk sementara waktu. Swoosh! Ketika Zhao Kuo meninju ke depan, Guru Guatai memblokir tinju Zhao Kuo sementara harta spiritual tertinggi lainnya keluar dari lengan bajunya. Bab 689. Melihat Guru Guatai melepaskan harta Dharma emas lain, para pembudidaya naga yang berdiri puluhan meter jauhnya semuanya terkejut. Hao Ren merasa kedinginan ketika dia melihatnya, tapi sudah terlambat baginya untuk membantu. Saat harta Dharma emas muncul, itu melepaskan tekanan yang kuat, menunjukkan bahwa itu juga harta spiritual tertinggi. Suke sedang berjalan pergi dengan diam-diam, tetapi dia berhenti karena terkejut ketika melihat Gua Guru Tai menggunakan harta spiritual tertinggi lainnya. Dia tahu bahwa tuannya memiliki Vajra penakluk iblis yang lebih kuat daripada perisai pencapaian surga, tetapi dia tidak tahu bahwa tuannya memiliki harta spiritual tertinggi ketiga. Bahkan Wang Sitong, murid favorit Guru Guatai, tidak tahu bahwa tuan mereka memiliki harta spiritual tertinggi ketiga. Pisau emas ini kurang kuat dari perisai pencapai surga dan Vajra penakluk iblis, tetapi bisa digunakan pada saat-saat kritis. Guru Guatai jarang mengungkapkan harta spiritual tertinggi ini dan hanya melakukannya ketika dia kehabisan pilihan. Tapi sekarang, dia putus asa. Zhao Kuo setengah tingkat lebih rendah darinya, tetapi yang pertama tampaknya memiliki esensi alam yang tak terbatas, dan serangannya menjadi lebih ganas. Penanam naga unsur logam harus berlatih di tempat-tempat berbahaya, tetapi dia tidak tahu bahwa Zhao Kuo telah berlatih di Laut Iblis di mana bahkan penanam naga unsur logam tidak berani masuk. Meskipun Zhao Kuo hanya berkelana ke wilayah luar Laut Iblis, kelimpahan esensi alam ada jauh lebih tinggi dari itu di darat. Tenggelam di tempat seperti itu, para pembudidaya akan penuh dengan esensi alam yang berlimpah seperti binatang iblis tingkat tinggi. Selain itu, gulir bayangan pedang cahaya memecah menyerap semua 5 elemen, memberikan Zhao Kuo 4 kali esensi alam yang dapat digunakan. Master Guatai tahu bahwa jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya dan mendapatkan teknik pedang air mistik, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengalahkan Hao Ren karena lawannya saat ini dapat mencapai puncak tingkat kian segera. Inilah mengapa dia menggunakan Heaven Ultimate Knife yang telah disembunyikan selama ratusan tahun. Karena Zhao Kuo telah mengempaskan tubuhnya ke tingkat yang ekstrim, hanya harta spiritual tertinggi yang bisa memberinya pukulan fatal. Aku akan melihat bagaimana dia bisa menghindarinya dalam jarak sedekat itu. Pikirnya. Ding. Ketika semua orang memiliki hati di tenggorokan mereka, sebuah senjata keluar dari lengan Zhao Kuo. Itu adalah Black Dragon Spike yang dia singkirkan pada awalnya. Ujung Black Dragon Spike bertabrakan dengan ujung Heaven Ultimate Knife. Bang! Sebuah kawah besar muncul di bawah kaki mereka, dan mereka mundur puluhan langkah. Melihat kawah bundar muncul di alun-alun besar tiba-tiba, para siswa biasa menjerit ketakutan. Setelah mencari perlindungan di perpustakaan, mereka telah berdiri di sana untuk menyaksikan pemandangan spektakuler pertempuran dua tornado meskipun ada bahaya. Namun, hanya pembudidaya naga yang bisa melihat pertempuran antara Zhao Kuo dan Guru Guatai. Zhao Kuo sangat cepat dalam reaksinya ketika dia melepaskan senjata untuk memblokir serangan. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator biasa. Guru Guatai mendapatkan kembali keseimbangannya dan menatap Zhao Kuo dengan waspada karena Black Dragon Spike berisi roh pembunuh yang luar biasa, tetapi itu bukan harta spiritual tertinggi. Dia heran bahwa harta Dharma biasa bahkan dengan pisau tertinggi surga. The Black Dragon Spike dipantulkan kembali ke tangan Zhao Kuo. Berbeda dari pedang panjang Suhan yang keras dan fleksibel, Black Dragon Spike yang dibuat dengan bahan keras adalah harta Dharma yang tangguh dan sengit. Juga, berbeda dari pedang panjang Suhan yang menahan jiwa yang hancur dari binatang iblis level 10, Black Dragon Spike berisi seluruh jiwa naga Zhao Haoran. Sebagai puncak pembudidaya naga tingkat kian, ranah Zhao Haoran setara dengan binatang iblis level 10. Jiwa naganya yang penuh dengan roh pembunuh tinggal di Black Dragon Spike, dan Zhao Kuo, putranya, dapat sepenuhnya merasakan kehendaknya ketika menggunakan Black Dragon Spike. Itu tidak kurang dari harta spiritual tertinggi. Ting! Zhao Kuo berbalik dan meretas ke arah Gua Guru Tai dengan paksa dengan Black Dragon Spike.
Senjata Zhao Kuo sebelumnya adalah pedang 3-point bermata dua yang setara dengan pedang besar, tetapi Black Dragon Spike adalah pedang pendek. Namun, dengan keterampilan Zhao Kuo yang sangat baik dalam seni bela diri, ia bisa menggunakan senjata apapun dengan kemahiran. Ding! Dengan kilatan keemasan, Tai Cave Master meraih Heaven Ultimate Knife dan memblokir Black Dragon Spike milik Zhao Kuo. Dentang! Dentang! Sebelum para pembudidaya naga bisa bereaksi, mereka telah bertukar lebih dari 10 putaran serangan. Bunga api beterbangan, dan esensi alam menyebar keluar. Bagaimanapun, Guru Gua Tai telah mendapatkan ketenarannya ratusan tahun yang lalu. Ketika dia mencapai puncak tingkat Qian, Zhao Kuo belum lahir. Bagaimana dia bisa kalah dari Zhao Kuo dengan mudah? Zhao Kuo dapat kembali berkultivasi ke tingkat Qian tingkat atas dalam waktu singkat karena dua alasan. Pertama, dia menggunakan Seven Core Five Color Lotus sebagai kristal mistiknya, dan itu adalah kristal mistik terbaik untuk pembudidaya naga 5 unsur. Juga, dia telah mengalami ratusan pertempuran hidup mati di Laut Setan, yang merupakan skenario yang tidak pernah dibayangkan oleh para pembudidaya biasa. Selain itu, Zhao Kuo memiliki keinginan yang lebih besar untuk peningkatan kekuatan daripada pembudidaya lainnya. Dia telah bersumpah untuk menerobos ke alam naga langit di depan spike naga hitam yang berisi jiwa naga Zhao Haoran, dan dia ingin membawa jiwa Zhao Haoran ke makam naga di alam surgawi 1. Fuck off. Dengan kedua tangan di Black Dragon Spike, Zhao Kuo merilis gelombang besar esensi alam, bertekad untuk menjatuhkan siapapun yang berani menyerang Samudera Timur. Dia tidak akan membiarkan klan naga Lautan Timur yang didirikan oleh ayahnya, Zhao Haoran, jatuh pada generasinya. Menghadapi keinginan kuat untuk sukses, Tai Cave Master yang mendorong maju Heaven Ultimate Knife menggigil ke dalam. Bang! Pisau surga Ultimate, harta spiritual tertinggi, dikirim terbang. Sangat tajam dengan roh pembunuh Zhao Haoran yang luar biasa, Black Dragon Spike menembus dada Guru Gua Tai. Meskipun tubuh Guru Gua Tai lebih tangguh daripada pembudidaya biasa dengan budidaya gulungan naga surgawi, ia jauh dari tak terkalahkan. Lagi pula, lonjakan naga hitam di tangan Zhao Kuo memiliki kekuatan yang setara dengan harta spiritual tertinggi. Hua, darah menyembur dari lukanya. Roh pembunuh yang tak terlihat itu segera memasuki tubuh Guru Gua Tai, dan wajahnya menjadi hitam seketika, membentuk kontras yang tajam dengan rambut putih pendeknya. Sejak dia mencapai puncak tingkat Qian, dia tidak pernah terluka, bahkan tidak ada goresan kecil. Tapi sekarang, dadanya ditusuk oleh seorang pembudidaya tingkat Qian tingkat atas. Untuk mengolah Heavenly Dragon Scroll, seseorang harus tetap bebas dari cedera. Kalau tidak, budidaya mereka akan terpengaruh. Luka besar seperti itu pasti akan membawa dampak besar bagi wilayahnya. Dia telah menjaga tubuhnya utuh selama ratusan tahun, tetapi itu rusak hari ini. Dia telah tinggal di guanya sambil berkultivasi sepanjang tahun dan jarang keluar sehingga dia dapat mempertahankan pertumbuhan yang stabil dari esensi alaminya. Tapi dalam pertempuran ini, Bang, tubuh Guru Gua Tai mengeluarkan energi dahsyat. Meskipun tubuhnya seperti besi, Zhao Kuo dikirim terbang puluhan meter. Namun, dia bereaksi dengan cepat dan melompat, menghalangi semua rute yang melarikan diri dari Gua Guru Tai dengan cahaya hitam yang dilepaskan dari Black Dragon Spike. Bang! Terluka parah, Tuan Gua Tai tiba-tiba menggunakan teknik pelarian duniawi dan menghilang ke tanah. Sebagai pembudidaya naga unsur logam, dia bahkan bisa menggunakan teknik pamungkas pembudidaya naga unsur bumi. Itu mengherankan para pembudidaya naga unsur bumi yang ada di sini. Zhao Kuo bisa menghancurkan tanah untuk memaksa keluar Guru Gua Tai, tapi kemudian Universitas Samudra Timur akan dihancurkan. Bab 690. Saudaraku. Teriak Zhao Guang terburu-buru. Bola energi merah yang menutupi kota tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap, Zhao Kuo melepaskan bola energinya dan terbang ke langit. Para pembudidaya naga menyaksikan pertempuran mendebarkan yang terjadi di alun-alun besar. Namun, pertempuran tiba-tiba berakhir, dan mereka tidak bisa bereaksi dalam waktu singkat. Hao Zonghua dan Yue yang memegang nenek dan berjalan keluar dari perpustakaan, dan mereka terkejut melihat batu bata keras di alun-alun yang hancur berkeping-keping. Zhao Guang menghela nafas. Dia tahu bahwa Zhao Kuo memandang rendah manusia dan takut yang terakhir akan membunuh Guru Gua Tai dan menghancurkan seluruh Universitas Laut Timur. Song Qingya berdiri di samping Zhao Hongyu dan menghela nafas. Dia terkejut bahwa naga elemental logam tingkat puncak Qian tiba-tiba muncul. Namun, Samudra Timur masih mengalahkannya. Dia tidak bisa tidak mengagumi kekuatan Samudra Timur.
Dia adalah putri dari Laut Selatan dan menikah dengan Raja Naga Yongding untuk menghubungkan kedua kekuatan. Namun, apakah itu klan Naga Laut Selatan atau klan Naga Sungai Yongding? Sepertinya mereka berdua harus dekat dengan klan Naga Lautan Timur. Lucky berdiri di tengah orang banyak, dan dia sangat mengagumi Hao Ren. Beberapa bulan yang lalu, dia masih nyaris tidak bisa bahkan dengan Hao Ren. Namun, Hao Ren sekarang bisa bertarung melawan seorang pembudidaya tingkat kian puncak. Lucky merasa dia tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Hao Ren sekarang. Chen Su, putra mahkota dari klan Naga Gunung Taibai, sangat terkejut ketika melihat bahwa Hao Ren hampir bisa bertarung melawan seorang pembudidaya tingkat kian. Dia telah mendengar dari Lucky sebelum Fuma klan Naga Lautan Timur, Hao Ren adalah keajaiban dalam kultivasi dan orang yang luar biasa. Juga, Lucky mengatakan bahwa Hao Ren pasti akan bersinar di masa depan. Chen Su tidak percaya sebelumnya. Namun, setelah melihat ini dengan matanya sendiri, dia merasa seperti pernyataan Lucky meremehkan Hao Ren. Hao Ren adalah orang yang layak berteman. Dia kuat namun rendah hati dan rendah hati. Jika Chen Su menjadi teman dengan Hao Ren, itu akan menjadi keuntungan yang sangat baik baginya ketika dia mengambil alih Istana Naga. Raja Naga Zhao, aku ingin mengirim putra aku ke kota untuk beberapa pengalaman. Aku melihat bahwa East Ocean City sangat makmur dan dapat melatih pikiran dan emosinya. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa mengirimnya ke East Ocean University. Istana Naga Qinling Forest kami telah lama tinggal di pegunungan. Aku ingin mengirim putra mahkota aku ke kota. Haha, Brother Zhao, kamu telah melihat putra tertua aku, Guo Minsun. Dia berpikir bahwa ada lebih banyak pembudidaya muda di East Ocean University dan ingin berteman juga. Tokoh-tokoh senior dari klan naga lain ini semuanya ingin mengirim keturunan mereka ke East Ocean University. Mereka sudah tahu bahwa mengirim putra mahkota mereka ke Universitas Samudra Timur dan memiliki hubungan yang baik dengan klan Naga Lautan Timur akan menjadi aset politik di masa depan. Selama Pangeran Mahkota mendaftar di East Ocean University, mereka akan bergabung dengan klub kaligrafi Hao Ren. Ini akan menjadi jaringan mereka di masa depan. Dengan kekuatan dan status Hao Ren, semua Pangeran Mahkota dari klan Naga lain harus mengikutinya di sekolah. Kekuatan Zhao Kuo memberi mereka kejutan, dan potensi Hao Ren memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Klan Naga Lautan Timur mungkin memiliki dua naga surgawi di masa depan. Oleh karena itu, hubungan antara klan naga mereka dan klan Naga Lautan Timur dapat bertahan lama. Selama Pangeran Mahkota belajar di East Ocean University, akan ada lebih banyak peluang komunikasi bagi para senior. Mereka juga bisa mengumpulkan klan naga lainnya bersama-sama, dan itu akan menjadi situasi win-win. Lu Qing, aku harus meninggalkan hal-hal ini untuk mengatasi. Zhao Guang memandang Lu Qing dan berkata sambil tersenyum. Zhao Kuo kembali dengan kekuatan tingkat kian tingkat atas. Ini meyakinkan Zhao Guang dan meringankan suasana hatinya. Lu Qing mengangguk dengan senyum di wajahnya juga. Meskipun klan Naga Lautan Timur dan klan Naga Elemental Logam bermusuhan sekarang, klan naga lainnya masih ingin mengirim pangeran mahkota mereka ke East Ocean City. Ini mewakili kepercayaan dan dukungan klan naga lainnya terhadap klan Naga Lautan Timur. Selama pembudidaya naga muda ini belajar di East Ocean University, mereka akan tinggal di kota selama sekitar 3 hingga 4 tahun. Hubungan antara klan Naga Lautan Timur dan klan naga lainnya ini akan semakin dekat. Nenek. Hao Ren berlari dari kejauhan. Ren. Nenek yang berdiri di depan perpustakaan akhirnya lega ketika dia melihat bahwa Hao Ren aman. Little White melompat dan mengikuti Hao Ren. Para siswa berdiri di tangga dan mendiskusikan apa yang terjadi sekarang. Dua tornado terhubung dengan tanah, merobek batu bata yang kaku satu persatu. Betapa menariknya hal itu. Mereka mungkin tidak akan bisa melihat pemandangan seperti ini lagi dalam 100 tahun lagi. Zhao Yanzi berpegangan pada nenek dan cemberut ketika dia melihat Hao Ren berlari kembali. Dia tahu tidak akan terjadi apa-apa pada Hao Ren. Meskipun dia berpikir seperti ini saat ini, dia gugup ketika dia menemani nenek. Xie Yujia melihat Hao Ren, tersenyum, dan menepuk dadanya tanpa sadar. Nenekmu mungkin masuk angin. Ibumu dan aku akan membawanya kembali untuk beristirahat dan tidak akan kembali, kata Hao Zonghua sambil memandang Hao Ren. Dia melihat wajah-wajah gugup dari gadis-gadis itu yang tiba-tiba santai, dan dia hanya bisa berpikir bahwa putranya memang memiliki keterampilan untuk menarik gadis-gadis ini. Dia tidak tahu bahwa jika ada sedikit kesalahan dalam perhitungan Hao Ren, dia tidak akan dapat melihat putranya lagi. Nenek juga tidak tahu bahwa Hao Ren selalu melewati batas hidup dan mati.
Jika dia tahu, dia akan membuat Hao-Ren punya beberapa anak pertama. Oke, hati-hati, ibu dan ayah, kata Hao-Ren. Tidak apa-apa. Aku akan mengemudi lebih lambat di hari hujan dan licin ini, kata Hao Zonghua. Hao-Ren menatap kakak-kakak Lu, dan mereka segera mengerti perintah Hao-Ren. Mereka diam-diam akan mengikuti mobil Hao Zonghua untuk memastikan bahwa mereka sampai di rumah dengan selamat. Para pembudidaya naga unsur logam itu kejam, dan sulit untuk mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap keluarga Hao-Ren. Namun, karena Zhao Kuo telah kembali ke East Ocean City, dan puncak pembudidaya naga tingkat kian itu terluka parah, seharusnya tidak ada masalah sementara. Pergi. Hao-Ren menendang pantat Little White dengan ringan. Suke tidak lagi di keramaian. Hao-Ren khawatir bahwa dia akan melakukan sesuatu dan mengirim Little White untuk mengawasinya. Si putih kecil menggonggong dan berlari ke arah yang ditunjuk kaki Hao-Ren untuk melacak Suke. Para siswa saling memandangi video masing-masing di telepon seluler mereka, dan para anggota OSIS berdiri di depan pintu masuk perpustakaan untuk menjaga ketertiban. Diam. Berdiri diam. Huang Suji memimpin sekelompok anggota klub panjat tebing untuk mengatur kerumunan dari pintu di sepanjang tangga. Hao-Ren telah mengungkapkan identitasnya di depan umum, dan Huang Suji mendengar berita itu. Setelah mempertimbangkan situasinya, dia yakin bahwa klubnya tidak dapat bersaing dengan klub Hao-Ren, jadi dia membawa para anggota klubnya dan ingin menunjukkan kepada Hao-Ren apa yang mampu dia lakukan. Angin kencang bertiup melalui perpustakaan, dan puluhan karya kaligrafi jatuh. Namun, sebagian besar masih tergantung di tempat mereka. Karya Hao-Ren basah karena hujan, dan tulisannya sedikit tercoreng, tetapi tampaknya ada sensasi artistik yang lebih kabur. Song Qingya berjalan ke dalam perpustakaan untuk beristirahat, dan itulah sebabnya para siswa itu masih harus antri untuk masuk ke perpustakaan. Para siswa yang belum masuk ingin melihat apakah banyak karya kaligrafi yang benar-benar menakjubkan. Mereka mendengar bahwa para master kaligrafi yang diundang memuji karya-karya kaligrafi ini. Di antara para master, salah satunya adalah kurator East Ocean Museum. Tiba-tiba, lusinan wartawan datang ke lapangan besar yang rusak di van mereka. Mereka menerima informasi tentang East Ocean University yang memiliki pameran yang cemerlang, dan bahkan Hao Zonghua dan Yue yang hadir. Karena itu, stasiun TV mengirimkan beberapa reporter untuk melihat dan menyiapkan laporan di bagian berita pendidikan. Namun, setelah para reporter ini setengah jalan di sana, stasiun TV mengetahui bahwa Song Qingya juga ada di pameran, dan karya kaligrafinya juga ditampilkan. Karena itu, stasiun TV mengirimkan kelompok reporter kedua untuk mendapatkan berita utama berita hiburan besok. Kemudian, mereka diberitahu bahwa dua tornado kecil muncul di East Ocean University, dan stasiun TV memanggil reporter yang baru saja pergi dan menyuruh mereka bergegas. Namun, pada saat para wartawan tiba di East Ocean University, tornado telah hilang. Kejadian ini membuat stasiun TV bekerja keras. Ketika reporter dari satu stasiun tiba di East Ocean University, reporter surat kabar dan majalah lain juga baru saja tiba. Hua. Para wartawan ini berlari ke perpustakaan dengan kamera dan bahkan tidak memperhatikan alun-alun besar yang berantakan. Sepertinya para wartawan saling berlomba. Dengan kamera dan peralatan besar, mereka bergegas ke perpustakaan sesegera mungkin. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan pemandangan di aula. Karya-karya kaligrafi yang indah muncul di mata mereka. Kurator East Ocean Museum, Wakil Presiden Asosiasi Kaligrafi Nasional, Presiden Kehormatan Asosiasi Seni Rupa East Ocean City, kolektor besar, semua orang ini datang ke acara ini di East Ocean University. Juga, para senior dalam lingkaran sastra dan seni ini mengelilingi Song Qingya. Para wartawan ini berlari ke arah mereka dengan cepat. Ketika mereka semakin dekat, mereka melihat bahwa Song Qingya berdiri di sebelah seorang mahasiswa yang mengenakan kemeja putih dan berbicara sambil tersenyum. Kecantikan Song Qingya membuat semua orang kewalahan. Wartawan ini bahkan tidak memperhatikan CEO Mingri Group dan istrinya. Sebenarnya, manusia adalah keturunan dari pembudidaya iblis kuno, tetapi garis keturunan mereka telah terdilusi setelah beberapa generasi. Fisik kultivasi yang berbeda hanyalah manusia biasa yang memiliki garis keturunan iblis kuno yang lebih padat. Melalui kultivasi, mereka akan dapat menggunakan esensi alam lebih efektif. Petik 2. Dan mengenai apakah manusia bisa melihat naga, dalam bentuk naga mereka, para pembudidaya tidak dapat membuat bola energi, dan manusia-manusia yang memiliki tingkat tertentu garis keturunan iblis kuno akan dapat melihat. Song Qingya menutup mulutnya dengan tangannya saat dia berbisik untuk menjawab pertanyaan Hao-Ren.
Kakak, Suhan yang mengenakan blus putih, celana jeans hitam, mantel abu-abu muda, dan sepatu hak tinggi berjalan masuk dari pintu masuk. Para wartawan menoleh dan terkejut ketika mereka melihat Suhan, berpikir, siapa selebriti ini? Suhan melewati para reporter, berjalan di antara Hao Ren dan Song Qingya, dan dengan lembut meraih telinga Hao Ren ketika dia berkata, paman ketigamu mengirimiku surat tantangan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.